pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata sebagai Kepala Balai Veteriner Lampung, Provinsi Lampung. Kita sudah masuk ke sesi 1 dan sesi 2, kita lanjutkan pada sesi ketiga ini terkait penyebaran PMK di Provinsi Lampung. Dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdul Sanyata, ini kan ada 4 daerah setahu saya yang yang cukup serius lah gejala PMK di kabupaten itu. Ini kabupaten apa gitu dan bagaimana ini ceritanya? Ya. Jadi sebetulnya ini kan yang pertama kan ada tulang bawang barat. Ya, tulang bawang barat. Kedua itu tulang bawang. Ketiga itu Mesuji. Keempat itu Lampung Timur itu. 4 daerah itu ya. Sebetulnya ini posisi yang tulang bawang barat, kemudian tulang bawang, kemudian Mesuji. Ini sudah banyak sembuh, hampir 80% sudah sembuh itu. Alhamdulillah. Kalau Lampung Timur baru saja nih ya ketemunya itu. Baru saja, ini masih ya sekarang mungkin masih lumayan banyak yang sakit ya sementara yang ya. Kalau yang 3 kabupaten ini sebetulnya sudah mayoritas sudah banyak sembuh. Memang sebetulnya ini kan permintaan provinsi, Sang, ini misalnya itu sudah pada sembuh. Ya. Bisa enggak ini segera kita pulihkan, enggak menjadi darah merah lagi? Betul. Oke. Itu sih yang ini pasti kami juga akan konsul ke Jakarta, ke pusat, pastinya kayak apa. Misalnya itu yang daerah-daerah mana tersebut, misalnya kan kayak misalnya tulang Mesuji itu misalnya sebelumnya misalnya ada 12 ekor misalnya gitu. Terus misalnya 12 ekor tersebut misalnya sudah sembuh semua, terus gimana? Ya itu yang itu harapan mereka kan dari dinas kan mudah-mudahan kalau sudah sembuh semua bisa nggak ini dinyatakan daerah hijau lagi gitu. Nah, harapan mereka sebenarnya seperti itu, harapan mereka itu. Sekali lagi ini kami juga masih menunggu nanti kebijakan Jakarta seperti apa. Memang sebetulnya tapi mungkin karena seperti kata Pak Dr. Hewan Hasan katakan tadi, mereka kan yang sudah sembuh tapi masih carrier itu kan. Ya mungkin bisa terkait dengan kebutuhan Idul Adha, mungkin bisa dipotong di wilayahnya sendiri. Itu bagaimana? Betul. Memang sebetulnya ini kan kalau yang level nasional itu kan ada Kota Waringin itu. Itu sebelumnya kan ada beberapa kambing yang positif itu. Terus mereka memang dari dinas ada inisiatif segera stamping out, langsung semua di stamping out, sudah itu sekarang bisa dipulihkan. Memang ini kan yaitu ya untuk yang 4 kabupaten kota ini, 4 kabupaten ini itu seperti apa? Memang ya tersengaja memang dari 4 kabupaten ini memang belum ada yang kebijakan stepping out. Rata-rata memang diobatin kemudian sembuh yang anu. Ini kan kalau ya sekali lagi yang tadi disampaikan untuk yang korban itu saya kira kan sekarang sudah ada fatwa MUI loh untuk yang hewan-hewan misalnya itu sebelumnya sakit kemudian diobatin kemudian sembuh. Nah itu kalau fatwa MUI yang penting pada waktu tanggal 9 Juli itu misalnya sudah sembuh, itu kambing bisa untuk kurban atau ternak bisa untuk kurban. Asalkan tanggal 9 Juli itu sudah sembuh. Tapi misalnya itu sampai tanggal 9 Juli dan termasukkan nanti tasir tambah 3 hari dong. Itu sampai tanggal 12 itu kok misalnya belum sembuh. Itu dengan sangat terpaksa kalau fatwa MUI nggak bisa untuk korban, soalnya kan masih sakit. Saya kan pesertanya kan harus sehat. Kambing itu disembuhkan dulu lah. Disembuhkan dulu, baru yaitu mudah-mudahan sembuhnya itu di tanggal ring tanggal 9 sampai 12 Juli itu, sehingga itu bisa untuk sah untuk korban. Kalau udah sembuh sah untuk korban. Tapi misalnya itu sembuhnya kalau tanggal 15 Juli ya sudah lewat itu, atau di tanggal 9 sampai 12 itu masih sakit, itu tidak boleh untuk korban karena masih sakit. Fatwanya gitu jelas sih dari MUI, saya kira alhamdulillah fatwa beliau terang gitu sehingga clear lah untuk di masyarakat nanti ya. Pak Dr. Hewan Hasan, ini kan kalau misal COVID-19 itu kan sekarang ini saat ini sudah melandai.
Ya, kita udah nggak perlu pakai masker kalau di luar ruangan dan sebagainya gitu ya, Pak Dr. Hewan Hasan. Ini kalau misalnya penyakit PMK itu sendiri saat ini lagi naik-naiknya, apa sudah melandai atau bagaimana kondisinya, Pak? Ya itu Pak ya, ini kan 9 Mei itu dideklar bahwa yang wabah kan di Jawa Timur ada 4 kabupaten, kemudian di Aceh ada 1 kabupaten. Nah saat sekarang itu kan sudah hampir itu sudah provinsi itu sudah kena. Terus kabupatennya sudah mendekati 86 kabupaten kota itu sekarang terkonfirmasi positif PMK ini. Jadi memang ini jelas ini masih puncak-puncaknya. Iya, Pak. Dan mudah-mudahan sekali lagi kalau misalnya lalu lintas hewan tersebut bisa dikendalikan dengan baik, betul. Mudah-mudahan bisa kita jadi penyebarannya bisa kita hambat. Iya, Tapi kalau misalnya itu lalu lintasnya ini yaitu misalnya nggak bisa kita kendali dengan baik, ya pasti sekali lagi peluang menyebar PMK itu akan sangat cepat. Walaupun sekali lagi jelas ini kan sekarang semua sudah sepakat bahwa yang dilalu lintaskan itu harus dalam kondisi sehat. Yang nggak sehat itu tidak bisa dilalu lintaskan. Nah untuk sehat belumnya itu kan harus ada pemeriksaan dokter hewan atau medis atau paramedis yang dengan bukti nanti ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner gitu. Nah, itu baru bisa dilalu lintaskan. Tapi mudah-mudahan kita berharap selalu seperti COVID kita ini melandai ya, termasuk virus PMK ini ya Pak Dr. Hewan Hasan. Mang sekali lagi ya mungkin terus sengaja kan kalau zaman dulu kita kan butuh 100 tahun itu untuk bebaskan terjadi 1887 betul. Baru bisa kita bebaskan 1986 itu dari OIE. Kalau dari Kementerian Pertanian kan 1986 itu sudah diumumkan bebas itu. Berarti kan 99 tahun itu yang itu. Tapi kan sekarang kan alhamdulillah sekarang kan media dengan cepat kan informasinya dengan cepat ya. Kalau zaman dulu kan mungkin radio juga jarang, TV juga jarang. Kalau tahun-tahun 1000 masih kita dijajah itu kan ya itu kami kelahiran 70 mungkin dulu itu tahun 75 gitu mungkin radio sedesa baru ada 1 atau 2 keluarga gitu kalau zaman dulu. Jadi ya akhirnya kan informasi itu kan tidak bisa lambat. Kalau ini kan medianya cepat ya. Sekarang kan cepat, sekarang kan hampir semua kan punya TV ya, besoknya kan punya medsos ya. Jadi mereka kan mengatasi. Jadi kan ini kan dengan cepat masyarakat itu kan terinformasikan. Sehingga kan mereka pasti akan ekstra hati-hati dan mereka kan sama-sama paham. Oh ya berarti kan kalau misalnya sapi itu ya jangan sampai dilintaskan daripada mudah-mudahan bisa segera kita atasin. Memang ini kan insya Allah pertengahan Juni ini mudah-mudahan vaksin bisa kita impor dulu. Soalnya kan kalau mungkin insya Allah kita kan juga sudah produksi vaksin itu dari Puspetma. Tapi kan insya Allah kan selesai ya sekitar Agustus akhir atau mungkin awal September ya itu nanti selesai artinya produksi vaksin dari Puspetma. Iya Pak. Nanti segera bisa dimanfaatkan vaksinnya. Soalnya kan memang yang paling efektif pakai vaksinasi ini Pak sebetulnya itu. Untuk mengatasi PMK itu. Untuk yang hewan sehat ya. Untuk hewan sehat saja kan vaksin itu kan diaplikasikan atau disuntikkan ke hewan sehat. Hewan sakit kan hewan sakit kan nggak boleh divaksin. Supaya nggak tertular. Jadi dengan vaksin tersebut mudah-mudahan terjadi kekebalan tubuh sehingga tidak bisa masuk virusnya itu yang. Nah ini kan memang sudah diketahui subtipenya masuk tipe O atau ini itu. Ini sekarang baru diproduksi di Puspetma. Nah untuk ngisi waktu kekurangan ini, maksudnya waktu ini ya sekitar pertengahan Juni sampai Agustus ini memang kita impor. Nah nanti akan dikasihkan ke wilayah yang terdampak yang Ini lagi sibuk-sibuknya Pak Dr. Hewan Hasan ya, Kepala Balai Veteriner. Ya begitulah ya, ini intinya bagaimana juga tetap butuh kerjasama semua instansi untuk menangani ini. Dan alhamdulillah ini kan
sekali lagi kita zaman mudah untuk koordinasi. Jadi kan langsung Kapolri pun langsung tuh Pak. Kami waktu ke Bangka Belitung tuh langsung Kapolri datang ke itu. Jadi pagi ada informasi, tolong apa yang dikerjakan Bangka Belitung untuk PMK ini. Udah mereka para perwira-perwiranya itu kumpul, kami diajak karena kami di kesehatan dewannya kan yaitu diajak untuk membuat draftnya untuk paparan di hadapan Kapolri itu ya. Memang langsung Kapolri langsung ngasih perintah. Makanya kan langsung sekarang kan kalau saya kan langsung bergerak sekarang itu. Jadi ya saya terang aja kan ya masyarakat kita masih kadang kan kalau dengan ASN biasa kan masih mereka kan masih itu lain dengan misalnya yang dihadapin polisi gitu kan mereka mikir itu loh Pak. Akan taat gitu loh Mas. Ya itu, ini alhamdulillah mereka juga ya informasinya juga sudah terinformasi dengan baik para aparat tersebut. Nah itu alhamdulillah bisa ikut mengendalikan PMK dengan sebaik-baiknya dengan alhamdulillah dengan Tapi pemerintah dalam jangka waktu dekat ini baik Juli sampai Agustus akan menerima vaksin dan menyebarkan vaksin kepada peternak sapi, ternak gitu ya Pak? Ya, dengan jumlah terbatas. Sekali lagi, ini kan sekarang impor. Impor ini kan juga kan harus nyari yang pas untuk subtipenya. Nah ini kan makanya dari pusat itu sudah impor. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini barangnya datang vaksinnya. Nah, terus pasti kan yang akan dikirim vaksinnya, terutama yang wilayah terdampak. Jadi kan ya urutannya jelas nanti kan ya Jawa Timur dan Aceh, nanti kan ada Bangka Belitung, termasuk Provinsi Lampung. Lampung nanti apalagi Lampung ini kan memang daerah produsen, pasti akan dapat perhatian utama dari Provinsi Lampung ini untuk penanganannya. Dan ini kan kayaknya kan teman-teman swasta kalau Lampung kan untuk feedback mungkin mereka juga pasti akan ancang-ancang kayak kemarin yang LSD itu. LSD itu kan karena kami anggarannya terbatas, akhirnya kan para swasta ngajuin Sebenarnya kami diizinkan tuh beli sendiri. Betul. Misalnya kan terus aja memang anggaran kita terbatas. Kalau teman-teman swasta kan anggarannya kan lumayan banyak ya. Nah, itu kan mereka juga ketakutan kalau sampai nanti masuk ke sapi ternaknya farm mereka, pasti kan akan semakin besar kerugiannya. Betul. Itu memang jelas ini butuh kerjasama semua pihak untuk sekali lagi untuk menanggulangi PMK ini seperti itu. Jadi sekitar bulan Juli sampai Agustus itu ya datang vaksinnya impor. Terus nanti Puskesmas kan juga mudah-mudahan Agustus sudah selesai. Nanti kan akan semakin banyak vaksin tersebut itu akan beredar di masyarakat yang ada. Ya Pak Dr. Hewan Hasan, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini nggak terasa waktu juga nih. Iya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung ini tak terasa juga kita sudah berada pada akhir sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.